Siswa sekolah rakyat di Kalimantan Selatan mulai jalani masa pengenalan lingkungan sekolah. Petani sayur khawatirkan alih fungsi lahan. TNI Angkatan Darat menggelar gerak jalan sehat dan olahraga bersama pada Minggu pagi. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Selasa 15 Juli 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya, Denisa Alhafiza. Selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita masuk ke berita pertama, saudara. Sebanyak 100 siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 20 Banjarbaru mulai menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selama masa pengenalan lingkungan sekolah, siswa tinggal di asrama. Sejumlah orang tua mengantar anak mereka untuk daftar ulang di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 20 Banjarbaru. Proses dilakukan di depan Sentra Budi Luhur di Jalan Ahmad Yani, kilometer 29 Banjarbaru, yang menjadi lokasi belajar mengajar sekaligus menjadi asrama. Pengecekan berkas dan data diri dilakukan sebagai langkah terakhir sebelum siswa masuk asrama dan mengikuti MPLS, atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Orang tua peserta didik mengaku terbantu dengan adanya fasilitas sekolah gratis tanpa harus memikirkan biaya bulanan. Jadi memilih sekolah ini makanya anaknya mau sekolah di sini, dan lagi bukan pilihan orang tua, pilihan sendiri. Ini memang gratis atau gimana? Oh, gratis. Alhamdulillah gratis. Ada bantuan dari pihak Bapak Banjarmasin. Setelah daftar ulang, peserta didik mulai menjalani tes kebugaran dengan lari mengelilingi lingkungan sekolah. Screening kesehatan juga dilakukan termasuk kesehatan mata untuk mengetahui kemampuan penglihatan anak sebagai deteksi dini. Dan hasil ini tidak menjadi dasar untuk masuk atau tidak, jadi sifatnya adalah screening sama seperti sekolah umumnya. Jadi sifatnya adalah screening, kita jaga deteksi dini, ya diharapkan yang sehat ini tetap sehat, dan kalau ada yang terdeteksi ada hal-hal yang harus diperhatikan bisa kita tindak lanjuti sedini mungkin supaya tidak berlanjut menjadi lebih buruk gitu. Dalam program sekolah rakyat ini, semua peserta didik mendapatkan fasilitas pendukung belajar mengajar secara gratis, mulai dari seragam lengkap dan sepatu hingga laptop dan kebutuhan pribadi lainnya. Kepala sekolah bilang pembelajaran dimulai pekan depan dan saat ini para siswa hanya mengikuti MPLS yang berisi pembentukan karakter dan penyesuaian di asrama. Ini untuk selama ini masih belum kita melaksanakan pembelajaran seperti normal belum, karena kita melakukan pendalaman karakter terlebih dahulu sehingga anak-anaknya merasa betah dulu berada di sini. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran akan kita laksanakan mulai Senin. Tapi itu teknisnya nanti akan kami diskusikan berikutnya karena akan ada arahan dari pusat untuk keseragaman untuk SR seluruh Indonesia. Demikian. Merupakan program pendidikan gratis dari pemerintah dengan sistem boarding school. Di Sentra Budi Luhur Banjarbaru tercatat sebanyak 100 peserta didik dari 5 kabupaten dan kota yang menerima manfaat dan dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang adil, merata dan berkualitas bagi keluarga tidak mampu.
Arpawi, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, program sekolah rakyat dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Di Banjarmasin, proses penjaringan siswa terbatas akibat minimnya informasi yang sampai ke keluarga tidak mampu. 39 siswa asal Banjarmasin menjadi peserta dari kuota yang dikirim untuk masuk ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 20 Banjarbaru. Namun Dinas Sosial Kota Banjarmasin mengaku penjaringan siswa masih menghadapi kendala. Ini mengingat banyak warga yang belum mengetahui apa itu sekolah rakyat dan manfaatnya. Pendamping program Keluarga Harapan atau PKH pun dikerahkan untuk mensosialisasikan program ini ke warga Desil 1 dan 2. Kategori ekonomi rendah sesuai basis data terpadu kesejahteraan sosial. Mereka harus menjelaskan bahwa sekolah rakyat tidak berbeda dengan sekolah umum. Namun dibekali fasilitas lengkap secara gratis termasuk asrama, makan, seragam, dan perlengkapan belajar. Mungkin belum tahu ya masyarakat itu SR itu seperti apa, tetapi para pendamping kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa sekolah rakyat adalah seperti sekolah biasa, tetapi ini lebih istimewa lah, diistimewakan oleh pemerintah karena semua fasilitas difasilitasi oleh pemerintah. Sama ini anak-anak. Selain mengurus daftar ulang, orang tua juga mendapat penguatan psikologis dari oleh Sentra Budi Luhur. Hal ini untuk mengurangi kegelisahan melepaskan anak tinggal di asrama dan mendorong mereka aktif mendukung pendidikan anak. Sama ini anak-anak kan mungkin tinggal bersama keluarganya dan sekarang harus tinggal secara asrama. Ya mungkin nanti kan mungkin orang tuanya kangen atau anaknya kangen karena mereka diberikan kesempatan juga untuk bertemu gitu. Nah, kita berikan penguatan psikologis supaya orang tua juga mendukung pembelajaran selama anak di asrama di SRMP 20 Banjarbaru ini. Meski terbilang baru, program sekolah rakyat memberikan harapan pendidikan berkualitas bagi keluarga miskin. Namun pemerintah mesti lebih aktif mensosialisasikan program ini agar ke depan tidak banyak keluarga yang terlewatkan. Arpawi, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hari pertama sekolah di SMP Negeri 27 Balikpapan diisi dengan kegiatan kerja bakti membersihkan ruang kelas. Pihak sekolah keluhkan kekurangan tenaga kebersihan, keamanan hingga administrasi. SMP Negeri 27 Balikpapan resmi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar untuk angkatan pertama tahun ini. Untuk angkatan pertama di SMP Negeri 27 Balikpapan, terdapat 4 kelas dengan total siswa 128 siswa. Meski fasilitas belajar mengajar di SMP Negeri 27 cukup lengkap, pihak sekolah akui masih kekurangan tenaga administrasi, tenaga keamanan, dan kebersihan. Kendalanya sebenarnya di tenaga. Menurut kami itu kurang. Tenaga administrasi itu belum ada. Kemudian tenaga keamanan juga belum ada, tenaga kebersihan juga belum ada. Jadi kami ini kerjanya kerja bakti ini, Pak. Kerja bakti ya. Sementara itu, salah satu siswa yang neradal dari Pulau Jawa mengaku sangat senang bisa bersekolah di SMP Negeri 27 Balikpapan. Meski berada di luar kota, dirinya mengetahui SMP Negeri 27 dari media sosial. Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Tahu SMP ini dari mana, Dek? Dari teman-teman. Oh, ada teman-temannya di sini. Terus bagaimana perasaannya? Sudah kenal belum sama teman-teman yang lain? Belum. Masih sedikit. Di hari pertama masuk sekolah, selain perkenalan, para guru dan siswa bekerja bakti bersama-sama membersihkan ruangan sekolah. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Polresta Banjarmasin menggelar apel persiapan pasukan dalam operasi Patuh Intan 2025 di Mapolresta Banjarmasin pada Senin pagi. Pada tahun ini, operasi Patuh Intan akan dilaksanakan selama 2 pekan, dimulai dari 14 Juli hingga 27 Juli.
Operasi Patuh Intan 2025 mulai digelar oleh jajaran Polda Kalimantan Selatan. Di Kota Banjarmasin, Operasi Patuh Intan ditandai dengan upacara gabungan di antaranya dari Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Dipimpin Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Cuncun Kurniadi. Kasatlantas Polresta Banjarmasin menegaskan operasi ini bersifat penindakan terhadap pelanggar aturan lalu lintas. Kalau untuk titik proses kita akan melaksanakan hunting secara jelas di waktu-waktu jam krusial, sepertinya pagi dan sore pulang kegiatan kerja ataupun sekolah. Berikut untuk statis kita sementara masih belum. Tapi dalam perkembangan nanti kita akan meminta Jukrah juga dalam pelaksanaan. Operasi Patuh Intan tahun ini berlangsung selama 2 pekan sejak 14 hingga 27 Juli. Selain memberi efek jera pada pelanggar, operasi ini bertujuan utama meningkatkan kesadaran masyarakat pengendara dalam mematuhi aturan lalu lintas. Novel Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Petani sayur khawatirkan alih fungsi lahan. Selengkapnya sesaat lagi. Saudara, organisasi angkutan darat merespon terkait program Zero Odol 2025 yang saat ini menjadi isu hangat. Organda menyebut perlu dilakukan revisi dan sejumlah penyesuaian sebelum aturan ini diberlakukan. Overdimensi dan overload atau odol jadi topik krusial yang mencuat di dalam organisasi angkutan darat atau Organda. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organda, Adrianto Joko Sutono, memberi tanggapan terkait program Zero Odol 2025 yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, regulasi odol saat ini perlu direvisi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi, peningkatan kekuatan jalan, dan perubahan pola angkut logistik. Pihaknya pun tengah menyusun usulan revisi aturan odol yang lebih sistematis. Karena ada pengembangan teknologi, ada penguatan pembaruan teknologi dan penguatan jalan dan sebagainya yang sudah berbeda dengan pada saat aturan itu ditetapkan pada puluhan tahun yang lalu aturan. Jadi ini menjadi fokus utama dari Organda bersama kementerian untuk membuat usulan revisi aturan odol yang baru. Organda Kalsel sebut aturan odol sudah bagus, namun tidak menyentuh kebutuhan pelaku usaha transportasi. Proses penyusunan regulasi diharapkan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik daerah yang berbeda-beda. Cuma kami berharap aturan odol sudah bagus, cuma isinya kurang mengenai kepada user. Mungkin pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan, end user kurang didengar. Harusnya setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Untuk itu kalau suatu aturan dibuat dan bisa berlaku untuk semuanya, untuk semua daerah. Dengan komitmen Organda mendukung keselamatan dan kelancaran distribusi angkutan bahan pokok dan logistik di Kalimantan Selatan, regulasi yang meningkatkan keamanan patut didukung. Namun jangan mengabaikan aspek yang bisa merugikan dari sisi ekonomi. Samsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bagi petani di Banjarbaru, tanaman hortikultura adalah sumber penghidupan. Namun di tengah masifnya alih fungsi lahan, mereka tak lagi yakin pertanian bisa bertahan dalam 1 dekade ke depan. Di kawasan Jalan Tambak Langsat, sebagian petani masih bertahan menanam tomat dan sayuran. Namun kekhawatiran mereka kian meningkat
Setiap kali melihat sawah di sekitarnya telah berubah jadi kafling dan perumahan. Petani menilai tidak ada lagi batas yang jelas antara lahan pertanian dan permukiman. Mereka mengklaim hingga kini tak ada zona khusus yang melindungi lahan hortikultura dari ekspansi pembangunan. Tanpa zona khusus, petani bilang, dalam 5-10 tahun ke depan, pertanian di Banjarbaru akan hilang. Dan kota ini akan sepenuhnya bergantung pada suplai pangan dari daerah lain. Untuk itu, petani mendesak pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan zona pertanian, agar lapangan kerja di sektor pertanian tak sepenuhnya hilang. Soalnya kalau nggak ditanggulangi, prediksi saya 5-10 tahun lagi, itu tinggal cerita. Nah, dampaknya apa sih? Nanti akan di Banjarbaru khususnya ini, itu akan meningkatkan pengangguran yang besar. Menanggapi hal ini, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Banjarbaru menjelaskan, memang saat ini lahan tanaman hortikultura banyak digarap petani dengan sistem pinjam pakai dengan pemilik tanah, tanpa adanya lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk melindungi adanya alih fungsi lahan. Kalau langkah khusus ke depannya, sementara kita lebih memaksimalkan fungsi di 1.000 hektar itu dulu di lahan LP2B itu, bagaimana teknisnya, kemudian kita memberikan bantuan di situ baik secara saprodi, kemudian masalah budidayanya, bagaimana caranya petani dimaksimalkan di 1.000 lahan itu dulu. Namun demikian, saat ini pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk 1.000 hektar lahan pertanian padi, sebagai upaya agar lahan pertanian di Banjarbaru tidak beralih fungsi. Arpawi, Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Banjar mendukung penuh terhadap penanaman jagung serentak yang digagas Polres Banjar. Langkah ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan nasional. Pemerintah Kabupaten Banjar mendorong peningkatan produksi pertanian lokal melalui dukungan terhadap penanaman jagung serentak di Desa Bincau, Martapura yang diinisiasi Polres Banjar. Bupati Banjar Saidi Mansur turun langsung ke lapangan untuk mendukung kegiatan ini. Ia menyerahkan bibit jagung kepada para petani dan optimis Kabupaten Banjar dapat menjadi salah satu lumbung pangan di Kalimantan Selatan. Ini adalah komitmen pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya khususnya Forkopimda untuk mendukung program pemerintah pusat, yaitu dalam hal ketahanan pangan, dan tentu pangan menjadi isu yang baik, isu yang akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Kapolres Banjar AKBP Fadli menyebut, penanaman simbolis di lahan 1 hektar ini adalah bagian dari program nasional, dengan menyiapkan penanaman di 20 hektar lahan yang tersebar di jajaran Polsek. Kabupaten Banjar secara khusus bisa dapat mencapai ketahanan pangan, bisa lebih daripada hasil-hasil panen yang lalu. Mudah-mudahan apa yang menjadi program pemerintah ini bisa berhasil berkat dukungan rekan-rekan dan kerjasama antara Forkopimda. Lewat penanaman jagung ini, pemerintah Kabupaten Banjar berharap kolaborasi dengan TNI, Polri, dan petani lokal dapat menjadi model penguatan ketahanan pangan di daerah. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. TNI Angkatan Darat menggelar gerak jalan sehat dan olahraga bersama pada Minggu pagi. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. TNI Angkatan Darat menggelar gerak jalan sehat dan olahraga bersama pada Minggu pagi.
Kegiatan ini sebagai bagian kampanye hidup sehat dan mengajak seluruh lapisan bersinergi mengawal pembangunan. Jajaran TNI Angkatan Darat dari Korem 101 Antasari Minggu pagi menggelar gerak jalan sehat dan olahraga bersama. Jalan santai menempuh jalur Car Free Day yaitu melalui Jalan Jenderal Sudirman, Jembatan Pangeran, Jalan Kapten Pierre Tandean, Jembatan Pasar Lama dan kembali ke titik awal Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin. Di Makorem 101 Antasari, kegiatan olahraga bersama diikuti ratusan peserta dari prajurit Kodim se-Kalimantan Selatan, Persit dan ASN TNI. Dan Rem 101 Antasari bilang ini jadi rangkaian dalam menyambut HUT ke-67 Kodam 6 Mula Warman dengan semangat membangun Indonesia Emas. Jadi maknanya itu sebenarnya Kodam 6 ini dalam rangka mendukung pembangunan, dia berkomitmen untuk terus semangat yang menyala, tidak pernah putus, tentunya sekaligus juga untuk sinergitas antara semua komponen dalam rangka mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Olahraga bersama ini juga mengampanyekan pola hidup sehat yang harus diterapkan untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas. Selain olahraga bersama, juga dibuka cek kesehatan gratis dan bazar UMKM binaan Kodim. Samsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Marc Marquez meraih kemenangan di balapan sprint GP Jerman pada hari Sabtu untuk kemenangan ke-10 dari 11 balapan sprint musim ini. Marc Marquez mengawali sprint race MotoGP Jerman 2025 dengan start di urutan pertama. Ia memimpin balapan pada tikungan pertama. Namun pembalap dengan julukan The Baby Alien tersebut kemudian bergerak melebar. Marc Marquez perlahan mampu memperbaiki posisinya. Ia sukses menggeser Fabio Di Giannantonio dari posisi 3 pada putaran kelima. Drama terjadi di lap terakhir. Marc Marquez mampu menyalip Marco Bezzecchi dan kembali memimpin balapan. Pada akhirnya, Marc Marquez mampu kembali jadi pemenang sprint race MotoGP Jerman dan mencetak sejarah memenangkan balapan sprint ke-10 dalam satu musim. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Denisa Hafiza beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.